Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kelinci Doni Ilham. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang harga kelinci Rex, khususnya yang pure, yang masih murni. Dari mana asal-usulnya kelinci itu kok bisa harganya tinggi atau mahal? Simak video saya berikut ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like, dan di komen ya. Oke, nah langsung saja muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman breeder, apalagi khususnya yang peternak baru, mempertanyakan kenapa harga kelinci itu mahal sampai jutaan rupiah, sedangkan yang dia tahu hanya kelinci yang hanya sekitar 100 ribu, 200 ribuan saja lah, dan masih kaget dengan harga yang tinggi. Oke, berikut saya jelaskan skemanya kenapa harganya mahal seperti itu, seperti ini. Oke, saya jelaskan dalam bagian skema seperti ini agar mudah dipahami. Yang pertama, kelinci yang bukan dari Indonesia atau berasal dari luar negeri, pertama datang di Indonesia, kita impor dengan harga kisaran 12-15 juta per ekor. Itu melewati beberapa importir yang ada di Indonesia. Kita datangkan contoh dari Amerika. Kita ambil misal jenis Rex. Rex kan asal mulanya tidak dari Indonesia, jadi wajib didatangkan dari negara asalnya. Contoh misal datang dari Amerika atau dari setelah kontes convention, diimpor yang berkemungkinan prospek bagus berkembang di Indonesia dengan harga kisaran 12-15 juta per ekor. Nah, selanjutnya anakan impor tersebut mempunyai keturunan atau kita sebut F1, hasil dari bapaknya impor dengan ibunya juga impor, dengan harga jual kisaran 5-7 juta per ekor. Kenapa mahal? Karena masih langka di Indonesia atau genetiknya masih asli dengan tempat asalnya. Untuk anakan F1 berkisar 5-7 juta per ekor. Lalu selanjutnya keturunan ke bawahnya, yaitu dengan jantannya masih impor, dikawinkan dengan F1 hasil dari impor tersebut dengan harga yang semakin ke bawah sedikit, jadi 3-5 juta per ekor. Kisarannya seperti ini. Lalu selanjutnya yang beredar di peternakan kita, yang sering kita konteskan, rata-rata hasil dari F2 atau F3 dan seterusnya, dan harga jual 1-3 juta per ekor. Dan kelinci ini tidak dijual sembarangan atau semua anakan masuk dalam harga ini. Kita bedakan lagi sesuai dengan kualitasnya. Ya, kita bedakan jadi 3, ada yang berprospek show, ada yang brood, ada yang pet. Nah, untuk harga prospek show biasanya dilepas dengan harga kisaran 1,5-3 juta. Tingkat harga kemahalannya semakin mendekati SOP-nya atau standar kelinci tersebut, standard of perfection yang masuk SOP, harganya semakin tinggi. Ya, contoh mungkin bulunya semakin bagus, bodinya semakin berisi, harganya semakin tinggi tanpa cacat sama sekali. Lalu untuk harga brood kisaran 1-1,5 juta. Harga tersebut menyesuaikan dengan tingkat kesalahan pada kelinci tersebut. Semakin melenceng jauh dari SOP, semakin berkemungkinan besar menghasilkan anakan yang bagus atau tidak. Harganya tersebut menyesuaikan. Semakin jelek broodnya, semakin parah mendekati ke pet. Dan harga petnya kisaran 500-1 juta. Dan ini pun juga dijual tanpa pedigree. Biasanya untuk melindungi nama-nama siredamnya ya, jadi tidak menurunkan kualitas secara image konsumen. Ataupun biasanya untuk kelinci yang masuknya pet tidak dijual, atau kita kaling, atau kita potong, atau kita musnahkan dari kandang sehingga tidak beredar, sehingga kelinci kita semakin berkembang, kualitasnya semakin membaik. Kita tidak mempertahankan pet di kandang. Nah, dari skema tersebut seperti ini. Untuk peternak yang masih baru dan masih kaget dengan harga kelinci yang jutaan rupiah, wajar saja karena mungkin belum mengerti alur asal mulanya kelinci yang pure itu seperti apa. Kalau kita urunkan dari termurah sampai ke yang mahal, nanti ujungnya adalah kelinci masih impor. Seperti itu. Jadi kalau ada kelinci Rex yang bukan pure, mungkin harganya di bawah 500 atau
beberapa ratus ribu, yang kecil-kecil itu ya kemungkinan sangat jauh dari SOP-nya, makanya harganya murah. Lalu untuk kelinci yang berprospek show ataupun brood, harga yang standarnya atau beredar di pasaran seperti ini. Kecuali kalau teman-teman meminta anakan impor langsung atau impor langsung, harganya mungkin seperti ini, dan hanya beberapa orang yang punya kelinci impor di Indonesia. Seperti itu. Nah gitu teman-teman, jadi sedikit ada gambaran kita yang tadinya tidak tahu kelinci yang biasanya hanya di pasar, tapi kita ketika mengenal kelinci yang masih pure ke beberapa peternak besar, kita kaget kenapa harganya sampai jutaan, bahkan yang sampai puluhan juta. Nah itu karena historinya dan kesesuaian SOP-nya. SOP itu standard of perfection-nya itu semakin bagus, harganya semakin tinggi, atau genetiknya semakin bagus, harganya semakin tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu, silakan datang ke peternak yang sudah lebih berpengalaman. Kita cari ilmunya, kita jadi ada gambaran prospek ke depannya, langkah kita mau seperti apa. Saya harap teman-teman semuanya peternak semakin mengerucut, semakin bagus, dan semakin genetiknya semakin mendekati SOP. Kayak gitu teman-teman, jangan ragu untuk melakukan sebuah perubahan untuk merubah genetik kita atau upgrade jenis atau kualitas kelinci kita di kandang demi tujuan kita yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan hubungi saya di kontak person di bawah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like, dan di komen ya. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Happy breeding, dah.